Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadal yaumul arbi'a ats-tsamin 8 dari bulan Januari 2025 bertepatan dengan 8 dari bulan Rajab 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Aqidah wal Manhaj dari soal jawab 49 soal jawab dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada soal yang ketiga dan yang keempat insyaallah. As-su'al tsalits, soal yang ketiga, hal min manhajis salafi al-muwazanah bainal hasanat was sayyi'at fi maqamin nasihah am la. Soal yang syarat dengan permasalahan manhaj ini diberikan kepada Syekh Ahmad dikarenakan perbuatan dari kelompok ahlul bid'ah, dari kelompok as-sururiyah, dan dari kelompok orang-orang yang dai-dai lebay ataupun dai-dai melempem, dari kelompok ikhwanil muslimin juga. Maka mereka sangat keberatan di saat ulama dari ahli sunnah seperti Syekh kami Muqbil, Syekh Ibnu Baz, Syekh misalnya Ibnul Utsaimin, Syekh Al-Albani mencela person yang salah jalannya, yang menyimpang jalannya, ataupun kelompok secara umum disebutkan keburukannya. Maka mereka merasa alergi terhadap permasalahan ini. Maka mereka melaksanakan bid'ah yang baru yang tidak pernah ada salafu dulu dalam pemahaman al-jarh wa ta'dil. Maka mereka mengatakan kita harus adil. Di saat kita menyebutkan keburukan Yusuf Al-Qaradawi, maka sebutkan kebaikannya. Itulah yang mereka inginkan dengan al-muwazanah. Dan kelompok yang sesat, kalau tadi person, dan misalnya kelompok Jama'atut Tabligh, di saat kalian menyebutkan kesalahan-kesalahan, keburukannya, kebid'ahannya, juga harusnya kalian menyebutkan kebaikannya. Maka ini dinamakan dengan manhaj al-muwazanah. Fahimtum? Maka dipertanyakan sekarang, apakah manhaj al-muwazanah dalam menasehati manusia dan juga dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil, apakah dia itu dari salaf? Al-jawab, berkata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, hadza laisa min manhajis salaf, bahwa perkara seperti ini bukan dari manhaj salaf. Walam yaqul bihi ahadun illa fi zamanina hadza, maka tidak ada yang berkata dari salaf kecuali orang-orang dai-dai lebay di zaman now. Qala bihi al-ikhwaniyun wa atba al-ikhwaniyin. Yang berbicara seperti itu adalah pertama orang-orang ikhwanil muslimun yang tidak rela kelompoknya diburukkan, dan juga atba ikhwaniyin seperti as-sururiyah, seperti dai-dai lebay. Kalau di Indonesia as-sururiyah, mereka yang mengikuti juga Ihya Uturas, yang person-personnya seperti Firanda dan yang lainnya, dan kelompoknya Ma'ruf Raja. Qalu la budda minal muwazanah bainal hasanat wasayyi'at. Maka harus kita ini melaksanakan al-muwazanah, timbangan keadilan didirikan
antara kebaikan dengan keburukan. Maka berkata Asy-Syaikh, wa hadza batilun laisa lahu asas minal haq wala asas minal kitab wala asas minas sunnah. Maka ini adalah perkara yang batil, bukan berasaskan dari kebenaran, tidak dari Al-Quran, tidak dari sunnah. Wala ya'mal bihi ahadun min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak juga dari amalan seorang salaf dari para sahabat Nabi. Wala minas salaf as-salihin, dan juga bukan perbuatan dari salafus saleh. Kemudian menukilkan hadis bahwa Nabi dulu melaksanakan permasalahan al-jarh atau menasehati yang mempunyai tujuan, dan Nabi tidak melaksanakan muwazanah. Padahal yang dibicarakan itu masih sahabatnya, dan mereka orang-orang yang mulia. Namun dalam permasalahan nasihat tidak ada al-muwazanah. Maka Syekh menyebutkan di sini, wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'ruf lama istasyarathu Fatimah bintu Qais takallama fi Muawiyah wa Abi Jaham. Maka di saat datang Fatimah bintu Qais yang sudah ditolak oleh suaminya tolak 3. Dan tolak 3 di sini dia dalam keadaan la sakna wala akla. Perempuan yang ditalak 3 oleh suaminya tidak ada makanan dari suaminya. Itu di Islam. Tidak ada tempat tinggal dari suaminya. Jadi gimana, ya sudah tinggal di tempat yang lain. Yang jelas nanti kalau menikah dengan suami yang baru tinggal. Lalu sementara harus keluar dari rumah suaminya dan tidak makan dari rezeki suaminya, seperti sementara dia menjadi istri. Maka di saat dalam keadaan Fatimah bintu Qais di PHK, dicerai yang ketiga, maka dia zahirnya ditampung oleh Nabi dan tinggal di rumah. Disebutkan rumah dari rajul a'ma, orang yang buta, al-muadzin. Maka di sini poinnya, jika anti sudah selesai dari permasalahan iddah, maka ada yang melamar, bicarakan kepada saya. Siapa yang melamar? Nanti kata Nabi, kami berikan petunjuk. Datanglah yang melamar Muawiyah, dan di sini Muawiyah ibnu Abi Sufyan dan Abu Jaham. Maka dilaporkan kepada Nabi oleh Fatimah binti Qais, amma Muawiyah fasu'luk la malalahu wa amma Abu Jaham. Maka di sini Asy-Syaikh mengatakan fadarabun lin nisa, darabun lin nisa. Maka Asy-Syaikh rahimahullah di sini meriwayatkan hadis yang asalnya hadis ini muttafaqun alaih. Maka hadis muttafaqun alaih ini sebaiknya saya sebutkan lafadznya. Maka bantuan kita kepada soal jawab 49 ini mungkin dari segi takhrij dan menjelaskan kepada kalian dari segi arti dan makna. Maka hadis ini yang disebutkan oleh Syekh tentunya di kitab ini tidak ditakhrij, hanya sekadar dinukil dan ditulis mungkin dari pertanyaan-pertanyaan di media sosial berbentuk suara kemudian ditafrid, atau dia duduk di majelis Syekh dari audio ditafrid. Maka adapun hadis ini asalnya fi sahihain dengan lafaz an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqultu inna Aba Jahmin wa Muawiyata khotobani, bahwa dua orang ini ya Rasulullah telah
mengkhitbah, melamarku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini poin pendalilan, dan di sini Nabi telah mengatakan, jika ada yang melamarmu, beritahu aku akan memberikan nasihat kepadamu dengan ikhlas. Nah, di sini tentunya dibutuhkan oleh Fatimah binti Qais nasihat Nabi, karena Fatimah tidak mengetahui jenis laki-laki. Namun Nabi mengetahui dia para sahabatnya. Apa jawab Nabi? Di sini dijadikan jarah tanpa muwazanah. Ini poinnya. Dikatakan ama Muawiyah fa su'luk la malalahu. Maknanya adapun Muawiyah, anti kalau mau, maka dia orang yang fakir, tidak mempunyai uang. Maka mau menikah dengan laki-laki fakir, ya silahkan. Kemudian wa amma Abu Jahmin fala yadau al-asa an atikihi. Maka adapun Abu Jahm, maka dia tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya. Begini terus. Maksudnya apa? Ini adalah ibarah tanpa kita syarah, di riwayat Muslim telah datang syarahnya. Wa amma Abu Jahm fadarabun lin nisa. Jadi banyak tipe laki-laki tukang pukul kepada perempuan. Wa huwa tafsir riwayah la tadaul asa an atikihi. Jadi di Arab istilah bagi perempuan yang istilah dari laki-laki tukang pukul perempuan dinamakan lam yada asa an atikihi. Tidak pernah menyimpan atau menurunkan asa dari pundaknya. Maknanya laki-laki ini tukang pukul perempuan. Bagaimana tukang pukul perempuan? Ya, perempuannya juga mungkin lisannya tidak mempunyai adab, ribut, teriak-teriak, jadi pukul oleh suaminya biar diam, dan seterusnya. Alhasil, itulah keadaan dua sahabat ini. Maka di sini mana yang dijadikan pendalilan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di dalam permasalahan hadis ini, bahwa Nabi di saat memberikan nasihat, maka Nabi menyebutkan keaiban, keburukan dari keduanya, dan tanpa Nabi menyebutkan kebaikannya. Ini bagi dua sahabat Nabi yang merupakan orang paling mulia dibanding manusia yang hidup di zaman now. Namun karena makomnya makom nasihat, maka tidak wajar dari segi akal dan tidak bagus dari segi manhaj menyebutkan kebaikan-kebaikan dari mereka yang dijarah. Apalagi pembahasannya yang diinginkan oleh Asy-Syaikh, mereka para mubtadi'ah. Mereka orang-orang yang the wrong path, dai-dai sejuta umat yang salah jalannya, yang menghalalkan musik, yang bingung Allah itu di atas atau di bawah. Maka orang-orang seperti ini yang menyesatkan ummah sekarang malah menganjurkan untuk melaksanakan safari religi dengan datang ke Kalimantan di Martapura untuk ikut haul dari orang yang sudah meninggal sejak lalu. Dan orang yang sudah meninggal ini dianggap sebagai wali. Sekumpul dan namanya seperti itu, yang dulu waktu hidupnya dia mengatakan dari karomahnya dia sebagai wali katanya. Maka di saat menziarahi kuburan Nabi, bergetar kuburan Nabi. Keluar Nabi dan mencium lututku. Maka di sini mana penjaga keamanan, para huros? Keluar Nabi bergetar kuburannya, kemudian keluar Nabi mencium guru sekumpul. Dan sekarang ribuan orang datang kepada kuburannya untuk melaksanakan haul. Maknanya haul apa?
hari kematian. Jadi peringatan untuk hari-hari itu manusia ada dua. Peringatan hari kelahiran dinamakan happy birthday. Acaranya happy birthday, seperti Natalan kata mereka. Happy birthday Nabi. Dan juga Maulid Nabi. Padahal tanggalnya tanggal berapa, dari mana tidak diketahui. Yang jelas manusia itu diperingati happy birthday dan happy death day, hari kematiannya. Maka kematian dari haji sekumpul ataupun guru sekumpul ini diperingati, dan setiap tahun datang berbondong-bondong afwajan. Dan si dai yang bingung di mana Robnya berada dan yang menghalalkan musik ini mengatakan untuk menganjurkan pergi ke sana. Padahal di dalam hadis sudah jelas, la tasuddur rihal illa fi salasati masajid. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Maknanya tidak boleh seseorang saddur rihal. Maksudnya mempersiapkan bekal, biaya dan tiket yang mahal untuk melaksanakan seperti masjid-masjid, kecuali masjid yang 3. Makkah, Madinah, yakni Al-Haramain, dan Masjidil Aqsa. Itu yang boleh seseorang ingin menziarahi kuburan Nabi atau kepada Masjid Al-Haram di Makkah atau Masjidil Aqsa di Palestina, maka kaum muslimin boleh menabung hartanya ke arah itu. Adapun ke Martapura di Kalimantan agar haul kepada guru sekumpul dan yang lainnya, maka ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh untuk mengumpulkan harta dan menyewa dari mobil-mobil pariwisata dan mengeluarkan dana-dana yang besar hanya untuk menziarahi kuburan-kuburan yang tidak ada disebut di syar'i 3 masjid. Apalagi ini bukan masjid, kuburan. Maka perkara seperti ini perkara yang diharamkan dan masuk sadudari'ah dari kesyirikan. Kenapa? Karena orang ini mempunyai karomah yang sangat mulia. Kenapa? Nabi saja bangun dari kuburnya untuk hanya sekedar mencium lutut dari guru sekumpul ini. Allahul musta'an. Nah, yang poin pendalilannya, dai seperti orang yang mengajak haul ini, jika ditanya bagaimana keadaannya, tidak ada muazanah. Meskipun tentunya dia sholat, mau berjamaah atau di rumahnya, dan tentunya dia berdakwah juga, seperti ma'ruf dia berdakwah. Namun apakah kita menyebutkan keburukannya bahwa beliau ini bla 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 bla, keburukannya kemudian dan kebaikannya, dia sholat, dia baik kepada istrinya, dia baik kepada anak-anaknya, memberikan uang jajan sama anaknya. Maka perkara-perkara di sini tidak butuh kepada muazanah. Dan ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka Syekh beristidlal dengan hadis Muawiyah dan Abu Jaham, walam yadkur min hasanatihim syai'a. Nabi menyebutkan dalam bab nasihat keburukan Muawiyah, dan dia sahabat, seutama-utamanya manusia dibanding kita apalagi. Dan Abu Jaham disebutkan keburukannya, tukang memukul perempuan. Nah, mau menikah dengan mereka silahkan. Maka akhirnya diberikan petunjuk oleh Nabi, fangkih Usamah ibni Zaid. Maka nikahilah Usamah ibnu Zaid. Dan akhirnya menikah dengan Usamah ibnu Zaid. Maka poinnya di sini, Nabi tidak menyebutkan kebaikan dari 2 sahabat ini, yang disebutkan hanya keburukannya karena min bab nasihah. Hakada ida aradna isti'rad hadhil adillah najiduha mawjudah fi kitab jama'ahu fadilah asy-syekh as-salafi Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah wa radda 'ala al-qailin bihadzal manhaj.
Maka jika kalian ingin mendapatkan dalil-dalil yang lebih banyak, tentunya dilihat di kitab Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan juga bantahan kepada mereka orang-orang yang mengucapkan seperti ini. Kesimpulannya, barakallahu fikum, pertanyaan ini tadi kami sebutkan tujuannya untuk membela mereka kelompok ahlul bid'ah dan kelompok-kelompok yang sesat. Maka para da'i ahli sunnah jika ingin mencela Yusuf Al-Qaradawi, mencela da'i-da'i yang ada di zaman now seperti UAS, UAH misalnya, dan Firanda dan yang lainnya, maka sebutkan kebaikannya. Jangan menyebutkan keburukannya saja. Maka tadi kami sebutkan untuk orang UAS atau yang lainnya, dari keburukan-keburukan yang jelas bagi dia, tadi kami juga sebutkan dia menganjurkan haul kepada guru sekumpul, maka kita menyebutkan kebaikannya. Selain tadi menyebutkan keburukan, kemudian dia juga seorang muslim, dia sholat berjamaah di masjid, dia juga melaksanakan dakwah, dia juga cinta kepada anak dan istrinya, dia juga sholat malam, dia juga sholat duha. Ujung-ujungnya apa? Kita memuji dia apa tidak? Orang akan lari atau orang bahkan akan dianjurkan belajar dengan dia? Silahkan, apa jawabannya? Prakteknya malah menganjurkan orang datang belajar kepada dia. Karena dia sholat malam, karena dia sholat jamaah di masjid, karena dia baik kepada anak dan istrinya, fahimtum? Maka ini perbuatan dari mereka kelompok orang-orang yang salah jalannya. Mereka membuat rumusan seperti ini agar pentahdziran ahlus sunnah kepada da'i-da'i yang salah jalannya itu jadi mantul, jadi tidak tajam, jadi bagai bumerang kembali. Akhirnya malah memuji dari orang tersebut. Dan jika kita rujuk bagaimana Syekh kami dulu Mukbil di dalam kitabnya Iskat Qalbil Awi Yusuf Ibni Abdillah Al-Qaradawi yang diambil dari kaset ceramah 2 malam, maka judulnya adalah Iskat Qalbil Awi, membungkam lolongan anjing Yusuf Ibni Abdillah Al-Qaradawi. Disebut bagaikan anjing, dari segi judul saja sudah mengerikan. Maknanya tidak ada kebaikan bagi Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian di dalam isi-isinya semua dikumpulkan bagaimana fatwa-fatwa yang menyeleneh dan sesat dari Yusuf Al-Qaradawi, tanpa disebutkan kebaikannya. Dia muslim, tidak disebutkan. Dia sholat 5 waktu berjamaah mungkin, tidak disebutkan. Dan seterusnya. Maka tidak ada al-muwazanah. Justru jika kita menyebutkan kebaikan Yusuf Al-Qaradawi, malah bukan menasehati manusia agar lari darinya, tetapi malah menganjurkan para tulabul ilm agar datang menuntut ilmu dengannya. Iya apa tidak? Maka ini yang pertama atau soal yang ketiga. Adapun soal yang keempat, barakallahu fikum, pendek. Ma ra'yukum fi man yaquluna la yambagi lil ulama an yarudda ba'dahum ala ba'din fi hadzal waqt lianna hadza yuqawi syaukah al-a'da wa yashuqqu saf. Yang maknanya, apa pendapatmu bagi mereka orang-orang yakni dai-dai yang mengatakan tidak pantas di zaman ini kita mencela ulama-ulama yang lain atau sesama dai-dai mencela dai yang lain. Li'anna hadza yuqawi syaukah al-a'da, karena yang demikian akan memperkuat musuh-musuh Islam atau musuh-musuh sunnah, wa yashuqqus shaf, dan bahkan menghancurkan shaf kita kaum muslimin. Al-jawab hada qaulun batil, maka ucapan orang ini adalah batil. Wa di'a'u mamkut, dan mengajak kepada perkara yang buruk. Yaqsudu bihi ta'tilul amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka tujuannya orang ini mengatakan, sudahlah, tidak usah kita mencela-cela
ulama-ulama yang lain dan kelompok-kelompok sesat yang lain. Karena ini tadi menyebabkan perpecahan di dalam kaum muslimin, dan juga musuh-musuh Islam seperti Yahud dan Nasara akan senang lihat ulama kaum muslimin saling berbantah-bantahan. Maka ini perkara yang batil, menginginkan ta'til amr bil ma'ruf, akan membatalkan al-amr bil ma'ruf dalam Islam wa nahi anil munkar, dan pencegahan kepada kemungkaran. Wa yaqsudu bihi ilgha bayanil haq. Maka yang jelas di sini dia itu menginginkan untuk menafikan bayanul haq. Dan makna bayanul haq adalah menjelaskan dari kebatilan dan kebenaran ditegakkan, kebatilan dihancurkan. Wal aslu fi hada, maka asal dari kaidah ini adalah kaidah yang dibuat oleh Hasan al-Banna. Maka Hasan al-Banna di sini adalah gembong pendiri Ikhwanul Muslimin, yang berkata inna alal muslimin jami'an kulluhum muslimun, bahwa bagi kaum muslimin itu semuanya mereka muslimun. Kiblatuhum wahid, kiblatuhum wahidah. Mereka salat menghadap satu kiblat, yakni Ka'bah. Dan juga nabiyuhum wahid, dan nabi mereka satu, Nabi Muhammad. Idan fala tafriq. Kalau begitu jangan dibeda-bedakan. Ini Islam jamaah, ini Islam jihadi, ini Islam jamaah tabligh, ini Islam ikhwanil muslimin, ini Islam dai-dai melempem. Maka tidak usah diadakan seperti itu. Wa min ajli dzalika kana yajma' as-salafi was-sufi wasyi'i wal mu'tazili. Maka akibatnya dulu Hasan al-Banna dengan membuat kelompok Ikhwanil Muslimin yang sekarang bahkan menjadi kelompok politik. Dengan di berbagai negeri nama-namanya lain-lain. Di Indonesia namanya PKB atau PKS. PKS. Di negara-negara yang lain nama-namanya tertentu yang tujuannya nanti membuat daulah Islamiyah. Ikhwanil Muslimin. Maka dulu Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanil Muslimin tujuannya untuk politik, agar kaum muslimin naik di parlemen dan memimpin suatu negeri, dan Mesir itu diharapkan akan dipimpin oleh kelompok Ikhwanil Muslimin yang mereka inginkan. Dan mereka akhirnya bergabung dengan kelompok-kelompok yang salah jalan. Maka Ikhwanil Muslimin bergabung dengan Syiah, dengan As-Sufiyah, dengan Khawarij, dengan Al-Mu'tazili, dan dengan Salafi. Salafi yang bingung bergabung dengan mereka. Maka mereka mengatakan kulluhum muslimun, bahwa mereka semuanya adalah muslim. Wa hada bina'an minhu 'alal qaidah allati qa'adaha, dan ini sesuai dengan kaidah yang dia rumuskan dari permasalahan Ikhwanil Muslimin, mempunyai kaidah kelompok Ikhwanil Muslimin. Kaidahnya apa? Nata'awanu fima tafaqna alaih. Kita saling bekerja sama. Ada muslim yang sufi, ada muslim yang syi'i, ada kelompok sesat demikian dan demikian. Maka kita bersepakat dengan mereka sama tujuan. Apa? Membangun daulah Islamiyah. Masuk kepada kabinet, masuk kepada partai Ikhwanil Muslimin, dan akan menjadi MPR atau DPR, itu tujuannya. Wa ya'tadir aw wa ya'duru ba'duna ba'don fi mahtalafna fih, dan di antara kita saling memberikan udzur dari perbedaan agama yang di antara kita. Lihat bahayanya. Jadi ada yang sufi, oh diam, jangan menyebutkan kesalahannya. Ada yang syi'i, jangan disebutkan kesalahannya. Mereka sama-sama menyembah Allah, sama-sama sholat, Rasul kita satu, kiblat kita satu. Jadi tidak boleh kita saling mencela, kita harus na'duru, memberikan udur, toleransi. Wa yu'daru ba'duna ba'don fi mahtalafna fihi, dan kita harus memberikan udur, toleransi kepada mereka karena tujuan kita sama. Apa itu? Nata'awanu fima tafaqna alaih,
kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini untuk membangun daulah Islamiyah. Maka di sini tujuan dari Ikhwanil Muslimin yang dibangun oleh Al-Hasan Al-Banna, namanya Persaudaraan Islam, The Brotherhood of Islam, bahasa Inggrisnya, maka hakikatnya adalah bukan untuk dakwah Islam, tetapi untuk tujuan politik. Dan sampai sekarang tidak pernah jadi dari dakwah mereka. Wahadil qaidah batilah. Maka qaidah yang dibuat oleh Hasan Al-Banna di Ikhwanil Muslimin itu batil. Qad radda alaihil ulama wa bayyanu ma fiha min khalal. Maka para ulama telah banyak membicarakan kelompok ini dengan keburukan-keburukannya. Maka di sini kesimpulan yang dijawab oleh Asy-Syaikh di saat ditanyakan bagaimana ada seseorang yang mengatakan kita ini tidak boleh di antara kelompok dari kaum muslimin untuk saling mencela sunnah, mencela Syiah, sunnah mencela Sufi, Salafi mencela kelompok-kelompok Ikhwanil Muslimin dan yang lainnya, maka ini akan menyebabkan kelompok kufar lebih senang dan juga terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin dengan adanya celaan-celaan tadi dan kritikan-kritikan kepada kelompok-kelompok yang sesat. Maka kesimpulannya jawab saya hada qaul batil, bahwa ucapan ini batil. Kenapa? Karena ucapan ini ingin mematikan amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dengan kita duduk dan diam dan tidak berpaling dan menoleh kepada keburukan dari kelompok-kelompok yang sesat dan dai-dai yang salah, kita diam, maka ini akan meruntuhkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dan ini yang diinginkan oleh kelompok Ikhwanil Muslimin, yang mana mereka membuat partai Ikhwanil Muslimin ataupun hizb kelompok Ikhwanil Muslimin yang tujuannya agar mereka bersatu padu antara Syiah, As-Sufiyah, Khawarij dan yang lainnya, bersatu berkumpul membangun daulah Islamiyah dan diam masalah agama. Tapi mereka berkecimpung di masalah politik, akhirnya membuat kaidah kita bekerja sama untuk membangun Islam dengan daulah negeri Islam, dan kita berta'awun untuk membangun negeri ini, yakni negeri Islam, dan kita dalam keadaan na'tadir, kita memberikan udzur kepada kelompok-kelompok yang ada di antara kita. Maka oleh sebab itu Ikhwanul Muslimun di mana-mana mereka hanya kelompok politik, dan mereka orang-orang bunglon yang masuk kepada parlemen-parlemen, maka mereka bergabung antara Sufi, Syi'i, Khawarij, dan bahkan di mana-mana orang Nasoro pun direkrut oleh mereka. Bahkan Nasoro, yang penting masuk partainya dan bergabung dengan mereka, dan tidak dinasehati untuk diajak kepada Islam dan seterusnya. Yang penting mereka mengambil suara-suara untuk memperkuat parlemennya. Maka ini yang bisa kita berikan, dan dua soal ini sangat penting dan sangat baik, dan kalian sebagai penuntut ilmu memahami mulai sekarang bahwa dakwah itu kenyataannya seperti itu. Maka tidak nanti kalian setelah mempunyai pondok pesantren sendiri, kemudian kalian bergabung dengan Ikhwanil Muslimin, kemudian kalian mencela kita, itu ustadznya terlalu keras. Kenapa? Mencela-cela, kelompok-kelompok sesat dicela. Terus ya harusnya jangan dicela, karena akan menyebabkan perpecahan. Santai saja, dakwah, ajari Al-Quran, ngajari qiraah, ngajar hadis, gak usah nyela-nyela misalnya. Maka tidak akan ada seperti itu jika kalian mulai belajar manhaj seperti ini. Dan tidak ada lagi yang alergi di saat mendengar ada ulama mencela dai-dai yang sesat jalannya dengan menyebutkan, hey, mana keadilan, and justice for all, keadilan untuk semua. Apa? Sebutkan juga kebaikannya.
kamu menyebutkan kelompok yang sesat, maka sebutkan kebaikannya. Kamu menyebutkan Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Al-Kulabiyah, dan Al-Mu'tazilah, dan Jahmiyah, dan kelompok yang lain, sebutkan kebaikannya. Kan mereka muslimun, mereka juga sholat, mereka juga melaksanakan sholat malam. Kenapa nggak disebutkan? Maka di sini tidak ada yang namanya muwazanah. Dimisalkan oleh Asy-Syaikh, misal dari Muawiyah dan Abu Hazim, yang mana keduanya adalah sahabat yang lebih agung. Namun min bab Abu Hazim, Abu Jaham, min bab nasihah, maka Nabi berkata kepada Fatimah tanpa menyebutkan Muawiyah meskipun miskin, tapi dia begini. Akhirnya Fatimah mau untuk menikah. Abu Jaham meskipun dia tukang mukul kepada perempuan, tapi begini. Maka tidak dilakukan oleh Nabi. Nasihat diberikan min bab at-tanfir, untuk menjauhkan dua orang ini dari beliau, ya sudah, tidak usah disebutkan kebaikannya, padahal mereka sahabat, orang yang paling baik, lebih baik daripada kita. Namun permasalahan ini tetap sebagai nasihat, dia tidak ada seperti muwazanat. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum